Pada video kali ini, kita akan membahas tentang masa depan dari tank Harimau, produksi dalam negeri yang dibuat oleh PT Pindad, hasil kerjasama dengan pabrikan industri pertahanan asal Turki, yakni FNSS. Pada tahun 2017 silam, tank ini untuk pertama kalinya tampil di depan khalayak umum pada hari ulang tahun TNI ke-72. Hal itu pun sontak sangat mengembirakan banyak masyarakat Indonesia, karena untuk pertama kalinya Indonesia mampu membuat tank di dalam negeri. Kemudian tank Harimau ini pun melakukan serangkaian uji coba, mulai dari uji coba penembakan meriam 105 mm hingga uji coba operasi di jalan. Hasilnya, tank ini lulus standar alutsista TNI. Tank yang dioperasikan oleh 3 kru ini punya bobot seberat 35 ton dan dapat melaju di jalan raya dengan kecepatan maksimal 70 km per jam. Seperti diketahui, Indonesia telah melakukan order tank bekas pakai Jerman, yakni Main Battle Tank Leopard yang saat ini ditempatkan di Satuan Kavaleri Kostrad. Namun untuk kavaleri di kodam-kodam di Indonesia masih mengandalkan tank tua AMX-13 yang sudah ada sejak 1960 atau Alvis Scorpion yang sudah ada sejak 1996. Nah, pasaran tank inilah yang kemudian menjadi incaran PT Pindad agar tank Harimau dapat menggantikan perang tank AMX-13 atau Alvis Scorpion. Merujuk ke kalkulasi yang disampaikan oleh Direktur Utama PT Pindad, TNI setidaknya butuh 500 unit. Sedangkan dari kalkulasi pihak Menteri Pertahanan sendiri, TNI setidaknya butuh 300 unit. Baik 500 unit ataupun 300 unit, tentu bukanlah jumlah yang sedikit. Kami mengutip dari website PT Pindad pada tahun 2018, seharusnya sudah ada order yang dilakukan oleh TNI sebanyak 100 unit. Namun hal itu belum terlaksanakan. Mengenai tank Harimau sendiri, sebenarnya keberadaannya banyak membuat perubahan di dalam tubuh PT Pindad, di mana para desainer PT Pindad mulai mendesain berbagai macam jenis kendaraan seperti IFV atau Infantry Fighting Vehicle dan APC atau Armored Personnel Carrier, yang semuanya itu berdasarkan DNA dari tank Harimau. Tentu ini bukanlah perkara yang mudah, karena pengembangan tersebut butuh biaya yang sangat mahal. Walaupun sudah memiliki basis tank Harimau, dibutuhkan serangkaian perubahan dan uji coba agar suatu saat kendaraan tersebut dapat beroperasi dengan optimal. Permasalahan biaya ini sebenarnya dapat diatasi apabila pengguna, dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan TNI, serius untuk berkomitmen dalam akuisisi tank tersebut dalam jumlah besar, sehingga hal itu dapat memajukan industri pertahanan nasional. Setidaknya dalam 5 hingga 10 tahun ke depan sudah ada kontrak resmi pengadaan tank Harimau yang dinobatkan sebagai tulang punggung kavaleri TNI Angkatan Darat di masa depan. Kita seharusnya dapat belajar dari negeri lembah Vrindavan, yakni India, di mana negara tersebut mengembangkan tank dalam negeri yang diberi nama tank Arjun. Walaupun dicibir dan dicemooh serta dianggap sebagai produk gagal, namun nyatanya India tetap membeli tank tersebut agar pabrikan dalam negeri dapat menjadikannya lebih baik di masa yang akan datang seiring berjalannya waktu. Bagaimanapun juga, PT Pindad perlu diapresiasi dengan mengakuisisi tank buatan mereka, karena sejatinya tank Harimau buatan dalam negeri adalah amanat rakyat yang tertuang di undang-undang yang berhasil mereka laksanakan. Nah, bagaimana menurut kalian? Semoga akuisisi dalam jumlah besar dapat dilaksanakan dan diikuti pengembangan yang positif agar industri pertahanan dalam negeri dapat semakin maju. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.